Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Tahara. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan objek dari mind mapping yang saya buat. Yang pertama ada pengenalan objek. Pengenalan objek yang melibatkan sebuah interaksi rumit antara sensasi, persepsi, memori, dan pencarian kognitif dengan tujuan pengenalan pola tersebut. Bagaimana sih sensasi atau informasi diproses menjadi sebuah pola objek? Yang pertama ada teori perseptual. Di teori perseptual ini ada dua persepsi. Yang pertama persepsi konstruksif, yang kedua persepsi langsung. Persepsi konstruksif ini persepsi di mana kita membentuk dan menguji hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indakan dan apa yang kita ketahui. Yang kedua ada persepsi langsung. Persepsi langsung di mana simuli atau elemen penting dalam persepsi bahwa pembelajaran kognitif tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang digunakan untuk interpretasi. Ini adalah persepsi langsung. Jadi persepsi konstruksif menggabungkan antara apa yang kita indakan dengan apa yang kita ketahui. Sedangkan persepsi langsung lebih menekankan pada stimuli langsung dari lingkungan. Selanjutnya ada organisasi subjektif, di mana manusia membentuk ilusi subjektif karena adanya tendensi untuk melihat figur-figur sederhana dan familiar dalam wujud yang baik dari lingkungan kita. Ini termasuk teori utama dari Gestalt. Adapun teori Gestaltnya sendiri, organisasi pola melibatkan kerjasama seluruh stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan dari suatu sensasi. Ada dua hukum teori Gestalt. Yang pertama hukum kedekatan atau biasa disebut proximity. Yang kedua ada hukum penutupan atau closure. Hukum proximity itu sendiri mengelompokkan objek-objek kedekatan menjadi satu objek. Sedangkan hukum penutupan atau closure ini kita mengisi celah untuk menciptakan keseluruhan objek. Terus ada perspektif kanonik. Perspektif kanonik ini sudut pandang terbaik untuk merepresentasikan atau menggambarkan suatu objek atau image yang pertama kali muncul di pikiran saat kita melihat suatu bentuk. Selanjutnya ada pemrosesan bottom up dan top down. Bottom up processing atau proses pengenalan pola diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan bagian pengenal pola secara keseluruhan. Adapun top down processing, proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian pola tersebut berdasarkan asumsi yang sebelumnya telah dibuat. Pencocokan template. Dalam teori ini, apabila kalian melihat stimulus, maka otak kalian akan mencari template yang benar-benar sama dengan stimulus tersebut. Kemudian apabila ditemukan, maka stimulus kalian akan teridentifikasi. Dalam teori pencocokan template, bahwa manusia mampu mengenali huruf yang dirotasi 180 derajat dalam kurang lebih 15 milidetik. Selanjutnya ada analisis fitur. Analisis fitur di mana memahami keseluruhan pola informasi visual dengan cara mereduksi atau menganalisis komponen-komponen informasi visual. Selanjutnya ada teori pembentukan stereotype. Merupakan hasil dari abstraksi terhadap stimuli yang disimpan dalam memori dan berfungsi sebagai suatu bentuk ideal yang digunakan untuk mengevaluasi pola-pola yang diamati.